Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Dia pun mendekatkan wajahnya pada Mazaya dan berniat untuk mencium wanita itu. Tentu saja hal itu membuat perasaan Mazaya kian bercampur aduk. Bisakah dia menolak Arnold dalam 2 hari ini? Bisakah dia menghindari kontak fisik yang intim itu sampai Mazaya asli kembali? Mazaya menatap lekat-lekat wajah Arnold yang semakin dekat dengannya. Wanita itu masih memikirkan cara terbaik untuk melarikan diri dari ciuman sang suami. Dia memalingkan wajah untuk menghindar. Tapi Arnold dengan sigap menangkup wajah Mazaya dan menahan kepala bagian belakangnya. Hujan yang semakin deras, juga keadaan sekitar yang sangat gelap membuat kesempatan mereka untuk berciuman semakin besar. Namun, hal itu justru membuat perasaan Mazaya semakin sakit, sampai-sampai di tempat yang jauh sana raga Caroline meneteskan air mata dan membuat kehebohan. Sorot lampu kendaraan yang tengah oleng menghindari kubangan air membuat Mazaya memiliki cara untuk menghindar. "Jangan di sini, Ben." Wanita itu mendorong pundak Arnold saat bibir mereka hampir bersentuhan. Arnold seakan tak rela. Dia menatap Mazaya dengan bingung dan wanita itu semakin dirundung rasa bersalah. "Kenapa? Bukankah kita ini suami istri?" tanya laki-laki itu dengan nada bicara sedikit naik. Mazaya menundukkan kepala, menarik napas dalam-dalam dan segera mengembuskannya dengan kasar. Dengan bibir bergetar karena rasa sakit di dada, wanita itu pun menjawab, "Di sini gelap. Banyak orang lalu lalang, bisa-bisa kita dianggap mesum di sini." Mazaya mengangkat wajah dan menatap ekspresi sang suami saat ini. Melihat wajah kesal Arnold, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk menjahili sang suami. "Emangnya kamu mau diarak keliling kampung, terus dilemparin batu sama warga?" tanya Mazaya diiringi gelak tawa. Perubahan ekspresi Mazaya yang tiba-tiba semakin membuat Arnold merasa ada sesuatu yang aneh pada diri istrinya itu. Dia sangat yakin, ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya itu. "Kenapa bisa begitu? Kita, kan sudah menikah. Apanya yang salah?" tanya Arnold dengan tatapan sinis. Gagal berciuman membuat pikirannya melayang kemana-mana. Dia pikir, Mazaya masih belum bisa menerima perasaannya dan sengaja menghindar dari ciuman pertama mereka. "Ya bisa aja, orang sekarang ini kita lagi di tempat orang. Lagian, emang kita bawa surat nikah?" balas Mazaya tetap berusaha melarikan diri dari jerat Arnold. Dia memang ingin Arnold semakin memperdalam perasaannya, tapi jiwa Caroline juga takut melewati batasan. "Iya deh. Berarti nanti di rumah nggak masalah dong?" Laki-laki itu masih saja mencari celah. Walau dia merasa bahwa Mazaya memang menolaknya sekarang. Mazaya membuang muka. Kali ini alasan apa lagi yang bisa dia pakai untuk menghindari Arnold? Rasanya, seperti sedang melewati tepi jurang yang dalam sebelum mencapai puncak yang indah. Hujan nyatanya tak reda juga reda meski mereka telah berteduh selama hampir 1 jam. Udara semakin terasa dingin dan Mazaya pun mulai menggigil. Melihat istrinya mengusap kedua lengan berkali-kali, Arnold pun mendekap wanita itu dengan sekali gerakan. "Kayaknya emang semakin dingin. Aku akan telepon sopir aja biar jemput kita." "Nggak usah, Ben. Kita tunggu dulu aja. Lagian kasihan juga kalau sopir kamu suruh hujan-hujanan. Menurut ramalan cuaca, bentar lagi hujannya reda kok." Sebenarnya Mazaya hanya ingin mengulur waktu supaya saat sampai di rumah nanti Arnold tak memiliki kesempatan untuk menciumnya. Hal itu membuat Arnold jadi semakin sewot, padahal dia berencana mencium Mazaya saat di mobil. Akhirnya hujan pun reda dan mereka memutuskan untuk pulang. Embusan angin usai hujan terasa begitu menusuk sampai ke tulang, apalagi malam juga semakin larut. Mau tak mau, Mazaya pun memeluk tubuh suaminya itu untuk bisa saling menghangatkan. Mazaya terbangun di pagi yang gelap.
Dekapan tubuh Arnold terasa hangat di tengah gerimis yang turun di pagi ini. Mazaya menoleh ke belakang dan menatap suaminya yang masih tertidur dengan nyenyak. Wajah tanpa ekspresi itu membuat bibir Mazaya melengkung saat menatapnya. Saat aku putus dan dikhianati Romi, aku nggak merasa sesedih ini. Tapi, kenapa berpisah dengan suami orang ini aku merasa sangat sedih? Besok, aku akan meninggalkan tubuh ini, tempat ini, dan laki-laki ini. Hari terakhirku, semoga bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai Arnold menuntut haknya sebagai suami saat aku masih terjebak dalam tubuh istrinya. Saat ini, Caroline bertemu dengan Raffaello dan juga jiwa Mazaya asli. Mereka harus membahas rencana besok untuk membawa tubuh Caroline ke bukit. Kamu berat ya, ninggalin suaminya Mazaya. Sepertinya, kamu juga sudah mulai tertarik dengan laki-laki itu, ucap Raffaello yang tentu sangat tahu dengan perasaan Caroline. Wanita dengan tubuh dan paras Mazaya itu pun menatap sang malaikat dengan sinis. Memang benar, apa yang Raffaello katakan, tapi bukankah pertanyaan itu sangat tidak pantas dilontarkan di hadapan Mazaya? Melihat ekspresi wajah Caroline, Mazaya mendekati wanita yang sedang memakai tubuhnya itu. Kamu sama Arnold terlihat cocok. Kalau kamu mau bertahan dengan tubuhku, kita bisa cari jalan lain kok. Karena kemungkinan kita akan kehilangan ingatan setelah kembali ke tubuh kita masing-masing, sahut Mazaya memberi pendapat. Caroline menghela napas. Pandangannya lurus menatap langit yang terlihat cerah dari balkon kamar. Pikirannya sudah mantap untuk kembali ke tubuh aslinya dan membiarkan takdir bekerja dengan sendirinya. Gak, Mazaya, aku gak mau jadi perusak rumah tangga kamu dan Arnold. Tujuan takdir membuatku masuk ke tubuh kamu adalah memperbaiki hubungan kamu dan Arnold, bukan malah merebutnya dari kamu, balas Caroline dengan senyum yang dipaksakan. Raffaello menertawakan pikiran Caroline yang naif. Mazaya itu sudah punya pacar yang hilang karena sebuah kecelakaan. Itu sebabnya dia berkelana mencari jiwa pacarnya itu, tapi nggak akan ketemu karena pacarnya masih hidup. Lagi pula, orang meninggal bukan di sini lagi tempatnya. Kamu belum sepenuhnya tahu kisah Arnold sama Mazaya, Caroline. Sekarang jujur deh kamu pikir baik-baik. Misi mengubah wajah Mazaya sudah berhasil. Misi mengungkap perselingkuhan calon suamimu juga sudah berhasil. Hanya saja, misi membuat Arnold jatuh cinta dengan Mazaya itu gagal karena Arnold malah mencintai kamu. Penjelasan panjang lebar yang Raffaello katakan membuat hati Caroline terenyuh. Namun, rasa cinta pada orang tuanya jauh lebih besar dibanding keegoisannya saja. Aku tetap akan kembali, hidup atau mati, aku adalah putri ibuku. Sangat menyakitkan saat aku melihat ibuku menangis, tapi bahkan aku tak bisa memeluknya. Aku ingin memperbaiki hubunganku dengan mama kalau aku diberi kesempatan hidup. Karena, semenjak kecelakaan itu terjadi, aku sudah merasa bahwa takdirku hampir berakhir. Caroline tetap pada pendiriannya, tidak ingin hidup dalam raga orang lain. Perasaannya untuk Arnold juga tidak sebesar rasa cintanya pada sang ibu. Baiklah, aku akan membantumu besok. Kamu sewa mobil dan juga pastikan keadaan aman. Aku akan meminta energi khusus untuk bantu kamu, seru Raffaello. Caroline mengangguk dengan lega. Setidaknya, besok dia tidak akan bekerja sendirian membawa tubuhnya ke bukit. Malam ini akan menjadi malam terakhir Caroline alias Mazaya KW untuk menemani tidur Arnold, yang notabene bukan suaminya. Wanita itu bersikap biasa, seolah besok dirinya tak akan meninggalkan laki-laki itu. Mazaya, kamu sudah mau tidur? Tanya Arnold saat baru selesai berganti piyama. Laki-laki itu kemudian naik ke kasur dan memeluk tubuh Mazaya yang sudah terbaring sejak tadi. Arnold menghirup dalam-dalam aroma buah ceri yang menguar di indera penciumannya. Dia lalu menciumi leher Mazaya yang membuat wanita itu geli. Jangan, Ben, tolak Mazaya sembari menjauhkan tubuh Arnold darinya. Kenapa, kamu nggak mau aku sentuh?
Kamu nggak mau kita jadi suami istri yang normal? Tanya Arnold dengan kening berkerut. Mazaya menatap suaminya, lalu menyentuh wajah Arnold agar laki-laki itu tidak marah padanya. Sebenarnya aku belum siap. Ada banyak kejanggalan tentang hubungan kita yang bikin aku ragu. Apalagi ingatanku belum kembali. Ben, jawab Mazaya yang sebisa mungkin tak mau membuat Arnold curiga. Apa yang Mazaya sampaikan membuat Arnold merasa harus meluruskan semua dari awal. Dia harus menceritakan apa yang perlu Mazaya ingat agar wanita itu bisa menerima ketulusannya saat ini. Kamu mau dengar semua dari awal? Beneran kamu siap? Tanya Arnold. Mazaya terbangun dan menatap suaminya dengan tegang. Bukankah kamu membenciku karena aku jelek? Arnold menggeleng dengan yakin. Bukan itu permulaannya, tapi... Arnold meraih tangan Mazaya dan duduk saling berhadapan di atas kasur. Meski di awal pernikahan penuh dengan drama, tapi hati Arnold sekarang sudah melunak dan ingin memperbaiki pernikahan dengan Mazaya. Tapi apa? Tanya Mazaya yang sudah sangat penasaran dengan cerita Arnold. Arnold pun mulai bercerita. Sebenarnya, dulu Arnold menyukai seorang gadis di kampusnya tanpa menyebut nama gadis itu. Dia perempuan pertama yang Arnold suka selama 21 tahun usia Arnold saat itu. Mereka kuliah di kampus yang sama, hanya beda jurusan dan beda gedung. Dia adik tingkat yang membuat Arnold lebih memilih untuk menikmati keindahannya dari jauh sesekali waktu saat tak sengaja melihatnya. Sayangnya, gadis cantik yang begitu populer itu ternyata tak sendirian dan sudah memiliki kekasih. Akhirnya, setelah lulus kuliah, Arnold memutuskan untuk mengejar impiannya menjadi seorang pembalap profesional. Hampir 2 tahun dia bersekolah di Australia dan kembali lagi untuk masuk kelas pembalap pemula. Setelah menjadi pembalap, Arnold kembali bertemu dengan wanita impiannya tepat di hari pertunangan wanita itu. Tak cukup sampai di situ, rupanya sebuah takdir membuat sang pembalap menghilangkan nyawa seseorang. Parahnya, meski Arnold mau bertanggung jawab, tapi Mazaya menuntut keadilan agar Arnold dipenjara. Sampai pada suatu waktu, Arnold mendengar percakapan Mazaya dengan kakek yang berencana untuk menjodohkan mereka demi menyelamatkan Arnold dari tuntutan hukum. Sejak saat itulah, Arnold membenci Mazaya karena merasa wanita itu telah memanfaatkan kesalahannya untuk menjadi nyonya di keluarga Arnold. Awalnya aku gak bisa hidup sama perempuan kayak kamu, apalagi di hari pernikahan kita aku lihat kamu menangisi laki-laki lain. Itu sangat menghina harga diriku. Tapi, sekarang aku sudah mulai buka hati buat kamu, Mazaya. Aku ingin kita perbaiki semua dan mulai dari awal. Arnold mengembangkan senyum yang tulus berasal dari hatinya. Mazaya hanya mengangguk dan menjawab, iya. Tapi, jangan buru-buru ya. Kita bisa mulai kayak orang pacaran dulu. Sampai hati aku bisa yakin dan menerima kamu. Lagi-lagi Arnold harus mengelus dada karena keputusan Mazaya itu. Mereka berdua akhirnya hanya bisa tidur saling berpelukan tanpa melakukan hal lebih yang seharusnya dilakukan suami istri. Pagi-pagi sekali, Mazaya sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Beberapa potong roti terlihat sangat rapi ada di atas meja. Seperti biasa, saat Mazaya dengan jiwa Caroline ini menyiapkan makanan, selalu saja membuat dapur berantakan. Hal itu membuat Della kesal dan melayangkan protes keras. Dengan sengaja, Della mengeluh saat Arnold turun untuk sarapan. Tuan Arnold, boleh tidak? Kami para pelayan yang menyiapkan makanan untuk Tuan supaya kebersihan dapur selalu terjaga, keluh Della. Mazaya yang merasa tersindir pun langsung menyahut, kamu pikir kamu siapa berani mengeluh? Aku adalah istri sah di sini. Aku adalah nyonya rumah yang harus kamu hormati. Aku mau masak apa aja untuk suamiku ya terserah aku. Dapur kotor ya urusan kamu. Kamu sengaja kan ngadu-ngadu biar suami aku makan masakan kamu. Terus lama-lama tidur sama kamu. Jangan mimpi ya, pelayan. Arnold menghela napas. Pagi-pagi sudah terjadi keributan, padahal dia ingin bersantai dan menikmati sarapan.
Della, ada apa? Bukankah sudah jadi tugas kamu buat urus dapur? Makanan aku biar Mazaya yang urus, kamu kenapa protes? Della menatap sinis pada Mazaya, sebelum akhirnya menatap Arnold dengan sedih. Nyonya hanya bikin roti panggang untuk Tuan, tapi Nyonya memakai barang-barang yang sebenarnya tidak perlu digunakan. Nyonya mengerok margarin dengan kerokan buah. Lalu, menata meses satu persatu menyusunnya dengan rapi, katanya biar disayang ayahnya, ayah mertua. Sepertinya Nyonya sedang tidak baik-baik saja, Tuan. Arnold melirik Mazaya. Di hadapannya juga sudah ada 3 lapis roti panggang yang siap makan. Laki-laki itu mengintip apa isi dari roti itu dan tersenyum saat melihat meses yang berbaris rapi seperti yang dilaporkan oleh Della. Mazaya menatap kesal atas kelancangan Della. Dia berdiri dan menghampiri pelayan kurang ajar itu. Rasanya ingin sekali mencakar wajahnya. Maksud kamu mau bilang kalau aku ini gila? Berani sekali kamu, apa posisimu di rumah ini sampai tidak punya rasa malu? Mazaya lalu menatap Arnold yang sedang tegang karena melihat 2 wanita berseteru. Ben, kalau kamu mau memperbaiki hubungan denganku, hilangkan semua benalu dan penghalang. Della ini bukan pelayan biasa. Dia bisa saja masuk ke kamarmu dan mengajakmu tidur bersama. Aku ingin Della dipecat. Della dan Arnold sama-sama tercengang dengan permintaan Mazaya yang menginginkan Della dipecat dari pekerjaannya. Hal ini tentu sangat berat untuk Arnold yang notabene sudah mengenal Della sejak kecil. Ibunya Della juga masih bekerja di rumah itu selama puluhan tahun. Tentu sangat tidak adil jika memecat Della karena sebuah kesalahpahaman. Della pura-pura menangis. Dia tahu bagaimana harus mengendalikan keadaan. Arnold tidak mungkin memecatnya hanya karena wanita culun seperti Mazaya, yang bahkan tidak pernah dianggap sebagai istri. Tuan, maafkan saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi sepertinya Nyonya Mazaya merasa sangat terancam karena kehadiran pelayan seperti saya. Della menghapus air mata yang dengan ajaib bisa keluar dari matanya tanpa merasakan kesedihan. Mazaya membuang muka. Dia muak dengan drama yang Della mainkan. Hari ini seharusnya Mazaya menyimpan energi untuk membawa tubuhnya nanti pergi dan itu pasti tidak akan mudah. Sayangnya, Della sudah menghambat rencananya hari ini, dan itu membuat Mazaya semakin kesal. Nah, persis seperti ini kelakuan bibit-bibit pelakor. Kalau dia nggak keluar dari rumah ini, maka aku yang keluar, marah Mazaya dengan sorot mata yang mengobarkan api peperangan. Wanita itu lalu menatap tajam suaminya. Dengan gerakan kasar, Mazaya melepas apron yang dipakainya dan bersiap untuk pergi. Padahal, dalam hati sangat was-was. Tahan aku, Ben. Tahan aku, kalau aku pergi, nanti Mazaya kembali terus gimana dong? Namun, kekhawatiran Mazaya rupanya tak berlangsung lama. Arnold yang merasa sudah membuka hati untuk Mazaya pun akhirnya angkat bicara. Della, sepertinya lebih baik kamu berhenti saja. Bukankah kakek sudah menyekolahkan kamu? Seharusnya kamu pakai ijazahmu itu untuk kehidupan yang lebih baik daripada menjadi pelayan. Keputusan Arnold membuat Mazaya tersenyum puas, tapi tidak dengan Della. Wanita itu tentu merasa sangat kecewa dengan ucapan Arnold. Dia ingin berada di sisi Arnold selamanya karena perasaannya, walaupun harus menjadi seorang pelayan. Aku nggak mau Tuan, tolong jangan usir saya, pinta Della dengan wajah memelas. Sayangnya, Arnold lebih memilih untuk mempertahankan Mazaya daripada Della. Sang kakek yang baru keluar dari kamar pun, akhirnya menyetujui keputusan Arnold. Della resmi keluar dari daftar pelayan di rumah itu mulai hari ini dengan pesangon yang sangat besar. Akhirnya, mereka bisa menikmati roti panggang hasil kerja keras Mazaya yang rela menyusun meses dengan rapi. Setelah sarapan, Arnold berangkat kerja seperti biasa dan Mazaya mengantarnya sampai ke pintu depan. Mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka dan Mazaya ingin menikmati momen itu. Dengan sangat perhatian, Mazaya merapikan dasi Arnold. Ternyata,
Arnold bisa merasakan perhatian Mazaya itu membuatnya bahagia. Dia memeluk tubuh Mazaya dan mengakhirinya dengan sebuah kecupan di kening. Aku kerja dulu ya, jangan lupa obatnya diminum. Siapa tahu kamu bisa cepat ingat aku, ucap Arnold sebelum meninggalkan sang istri. Mazaya membalasnya dengan sebuah senyuman termanis. Sampai jumpa lagi, aku akan berusaha mengingatmu, balasnya sebelum Arnold masuk ke mobil. Setelah memastikan Arnold pergi, Mazaya juga memastikan bahwa Della juga mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. Dengar, Della, kamu bukan Cinderella, jadi jangan bermimpi untuk bisa menggantikan posisiku sebagai istri Arnold, pesan Mazaya saat Della menyeret kopernya keluar dari rumah mewah itu. Della tak punya pilihan kecuali diam. Dia sudah diusir dan kakek pun sudah mengultimatum dirinya untuk tidak kembali, meski ibunya masih berada di rumah itu. Namun, sepertinya ibu Della juga lega karena putrinya bisa keluar dari rumah itu dan bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Usai memastikan semua aman terkendali, Mazaya segera memesan taksi dan pergi ke rumah sakit. Dia pergi dari rumah dengan alasan ingin pergi ke mall untuk membeli pakaian juga sepatu. Begitu sampai di rumah sakit, Mazaya dihampiri oleh Raffaello yang sedang berperan menjadi dokter. "Kenapa kamu pakai baju gini? Emangnya orang biasa bisa lihat kamu?" tanya Mazaya dengan bingung. "Aku dapat energi khusus untuk hari ini. Aku akan membantumu. Apa kamu sudah siap?" Mazaya terlihat sangat tegang saat berjalan memasuki rumah sakit bersama Raffaello. Wanita itu tengah berjalan menjemput takdirnya yang sempat tertukar dengan tubuh lain. Dengan perlengkapan dan juga persiapan yang terbilang matang, hari ini mereka akan membawa tubuh Caroline yang terbaring koma menuju sebuah bukit untuk kembali melakukan pertukaran jiwa. Energi dan kekuatan yang dimiliki oleh Raffaello akan sangat membantu untuk perjuangan mereka hari ini. Saat keduanya berada di depan kamar tempat Caroline dirawat, Mazaya merasakan gugup yang luar biasa. "Kamu gugup?" tanya Raffaello saat melihat wajah tegang Mazaya. Wanita itu mengangguk pelan. Wajar jika saat ini jiwa Caroline yang begitu pemberani merasa cemas karena apa yang akan mereka lakukan saat ini akan sangat menentukan takdirnya. "Tenang aja, rileks ya, karena kalau kamu gugup, itu malah akan mencurigakan," kata Raffaello lagi. Mazaya berusaha mengatur napasnya agar bisa lebih tenang dan rileks. Setelah memastikan dirinya baik, Mazaya mengajak Raffaello untuk masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan, Caroline dirawat sendirian. Tidak ada pasien lain yang ada di ruangan khusus itu sehingga memudahkan Mazaya dan Raffaello untuk melancarkan aksinya. Meski begitu, ada banyak tenaga medis yang menjaga karena kondisi Caroline yang belum stabil. Para staf medis itu melihat wajah Raffaello sebagai wajah kepala rumah sakit dan hal itu membuat rencana mereka untuk membawa kabur Caroline akan semakin mulus. "Orang tua Caroline meminta kita mengantar tubuhnya ke bandara untuk pengobatan di Amerika. Saat ini ibunya dalam perjalanan dari Pulau Harum dan saya yang akan mengawal perjalanannya ke bandara. Cepat kita siapkan semuanya." Apa yang Raffaello katakan tentu adalah sebuah perintah untuk mereka. Apalagi Raffaello juga membawa beberapa dokumen yang terlihat meyakinkan di mata mereka meskipun tanpa kehadiran langsung keluarga pasien. Akhirnya, tubuh Caroline dibawa ke ambulans. Mazaya dan Raffaello juga seorang sopir berhasil meninggalkan rumah sakit dengan membawa tubuh Caroline. Saat baru beberapa meter berjalan, Mazaya memberikan minuman pada sang sopir yang tiba-tiba saja merasa kehausan. Tanpa curiga sedikit pun pria paruh baya itu menengguk minuman dalam botol kemasan itu untuk menghilangkan dahaga yang menyerang. Rupanya, minuman itu sudah dicampur dengan obat tidur sehingga membuat sang sopir merasa sangat mengantuk. "Kamu nguap terus, ngantuk?" tanya Raffaello saat obat itu mulai bekerja. "Maaf, Pak. Saya merasa sangat aneh," jawab sang sopir. "Turunlah, saya yang akan menyetir." Sorot mata Raffaello sudah mampu membuat sang sopir menurut, dan akhirnya mereka bertukar posisi agar sopir itu bisa tidur sejenak.
padahal dia akan tertidur untuk waktu yang sangat lama. Mazaya di belakang memantau keadaan Caroline yang sepertinya juga masih normal-normal saja. Sementara Raffaello menyadari ada seseorang yang tengah mengikuti mereka saat ini. "Apa Mazaya sudah ikut bersama kita?" tanya jiwa Carol yang sejak tadi memang tak bisa melihat keberadaan jiwa Mazaya di sekitarnya. "Ya, dia ada di sebelahmu. Aku memang tidak memberinya energi yang sia-sia. Karena menyamar sebagai manusia begini juga membutuhkan energi yang sangat besar," jawab Raffaello. "Sekarang, kamu yang menyetir, orang ini sudah tidak sadarkan diri dan aku bisa menghemat energi untuk nanti." Wajah Raffaello benar-benar tegang hingga Mazaya tak bisa membantah seperti biasa. Lalu, mereka bertukar posisi dan saat itulah Raffaello melihat siapa yang mengikuti mereka sejak tadi. Mobil yang di belakang mereka ikut berhenti. Seseorang di dalamnya menatap bingung saat melihat Mazaya keluar dari pintu samping dan mengambil alih kemudi. Seharusnya, seseorang yang sebelumnya ada di tempat kemudi itu juga turun. Tapi orang di mobil belakang itu tak bisa melihatnya. Hal itu membuatnya semakin penasaran dan mengikuti mereka terus. "Berhati-hatilah, jalan ke bukit tidak mudah," pesan Raffaello yang justru tak memberitahu Mazaya bahwa ada orang yang mengikuti mereka. Sementara itu, Mama Caroline yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk sang putri, tiba-tiba mendapat kabar yang mengejutkan. "Siapa yang memberi izin untuk memindahkan putriku?" teriak Mama Caroline dengan histeris. Dokter jaga yang tadi sempat memeriksa dokumen dari Raffaello pun menyerahkan map yang masih tersimpan di meja. Di sini ada tanda tangan keluarga pasien dan kepala rumah sakit sendiri yang membawa pasien. Bersambung dulu ya teman-teman.